Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, sahibul bait, tuan rumah, Abah Rory sekeluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di dalam sebuah majelis, di sebuah perkumpulan yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah majelis perkumpulan yang dikerumuni oleh malaikat-malaikat sayyahun, malaikat-malaikat yang khusus mendatangi majelis-majelis taklim, di mana mereka akan saling memanggil antara satu dengan yang lainnya, mengundang bahwa di tempat ini ada pengajian, maka mereka berdatangan ke tempat ini. Jadi di samping Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai manusia ada juga bangsa lain, sebagaimana yang disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa ada sekelompok malaikat yang bernama sayyahun yang ditugaskan oleh Allah untuk berkumpul di majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka alhamdulillah, walaupun dalam keadaan remang-remang ya, kalau para ulama dulu malah lebih gelap dari ini Pak ya, kita alhamdulillah suasananya lebih hangat, lebih syahdu ya, lebih hangat, lebih dekat gitu ya. Kita nikmati saja alhamdulillah pada kajian pertama bersama saya di tempat ini ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan listrik padam, tapi tidak membuat padamnya semangat kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai, sedikit saja mungkin memperkenalkan diri supaya kenal ya Pak. Tidak kenal maka tidak sayang. Saya nama asli Hermanto, karena putra saya bernama Rozan sering dipanggil Abine Rozan, Bapak Rozan, Abu Rozan. Kalau nyari ceramah di YouTube diketik Abu Rozan, berarti saya gitu, nama ya, Hermanto Abu Rozan sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya asli Bandung. Nah, sama-sama Bandungnya Pak ya. Cuman kalau saya Bandung Jawa Barat, kalau panjenengan Bandung Jawa Timur ya. Ya sama-sama Bandungnya. Ya, alhamdulillah sudah 28 tahun di Jawa Timur, sehingga sudah bisa berbahasa Jawa. Namun saya mohon izin menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Jawa saya agak lucu ya. Logatnya masih logat Sunda walaupun 28 tahun. Jadi insya Allah bila Allah berkenan, kita mudah-mudahan bisa bertemu bersama-sama belajar
sebulan sekali, khususnya dengan saya pada Selasa pertama, bila Allah berkenan, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai request dari tuan rumah, kita akan mengkaji secara khusus materi-materi yang berkaitan dengan masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab yang saya pilih sesuai materinya, itu materi tauhid. Kitabnya bernama Kitabut Tauhid. Dan yang saya punya ada syarahnya, yaitu penjabarannya dengan judul kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Nah, tadi mau nyari kitabnya ketelisut, tidak ketemu. Nah, saya kasih contoh saja, ini terjemahannya ya agak sedikit tebal ya. Tapi yang kitab aslinya berbahasa Arab gundul itu cuman kurang lebih sekian Pak ya. Nah, sekitar segini lah, tidak terlalu tebal segini. Ini karena syarahnya, penjabarannya dan terjemahannya sehingga setebal ini. Jadi bukan saya nakut-nakuti, waduh kandele koyo ngono ngajine kapan marine kan. Enggak usah Pak ya, enggak usah dipikir Pak. Ngajinya dari hati ke hati, santai ya, sambil belajar bersama ya. Bukan saya guru panjenengan murid, tapi kita belajar bareng, sama-sama belajar. Jadi insya Allah tidak seberat kitabnya ya, nanti ngajinya ringan, insya Allah dikemas secara simple, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya mengambil salah satu bab dari kitab ini. Ya, tidak langsung mulai, tapi biasanya Pak nun sewu kalau kita ini nonton sesuatu biasanya kan ada cuplikannya langsung tengah-tengah begitu Pak ya. Biasanya seperti itu, tidak dari awal sampai akhir ya, untuk awal ya, supaya kita isinya ternyata ini. Ketika kita ini nun sewu, kalau orang melihat sebuah adegan film misalkan ya, maka dimunculkan adegan-adegan khusus, mungkin filmnya misalkan 2 jam, dimunculkan 5 menit. Nah, supaya apa? Yang nonton penasaran, wah ini isinya kayak gini, kayaknya bagus nih film ini. Ini contoh Pak ya. Jadi pada malam hari ini saya ambil salah satu bab dari kitab ini, yaitu bab yang berjudul Man Haqqaqat Tauhid Dakhalal Jannah. Siapa yang memurnikan tauhid, maka dia pasti masuk surga. Siapa yang memurnikan tauhid, pasti masuk surga. Judulnya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan penjelasan tentang ketika seseorang masuk ke dalam surga nantinya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 di dalam Al-Qur'an, ayat 43, didukung dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Saya persingkat Pak. Jadi setelah kita nanti melewati jembatan Sirat, jembatan di alam akhirat yang di bawahnya itu neraka, kemudian semua orang akan melintas di atasnya. Ada pengait-pengait dari kiri ke kanan. Jadi siapa yang kena pengait itu akan jatuh. Dan macam-macam kecepatan orang melintasi as-sirat ini, jembatan ini. Ada yang seperti kilat kata Rasulullah, lap nyampe sana, ya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda berlari, ada seperti orang lari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, dan banyak yang jatuh. Nah, setelah melewati jembatan Sirat, lalu ada satu lagi jembatan. Siapa yang sudah lolos dari jembatan Sirat, ini pasti masuk surga. Ya, karena ini saringan. Artinya orang yang sudah melintasinya, itu adalah saringan. Jadi CPS, bukan CPNS Pak ya. CPS, calon penghuni surga, sudah lewat. Ini masih calon. Tapi kalau sudah lewat Sirat, aman. Nah, tapi ada satu jembatan lagi, sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, yang bernama Al-Qintarah. Al-Qintarah.
Jembatannya lebih pendek. Di situ Allah akan mengadili calon penghuni surga antara orang mukmin yang satu dengan yang lainnya, orang beriman yang satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi di situ? Yaitu akan disidang, karena bisa jadi di antara kita walaupun beriman pernah saling menyakiti, pernah mukul, pernah ngerasani, nggih. Enten mriki sing biasa ngerasani, Pak? Minimal pernah. Nah, niku maka akan disidang oleh Allah, diselesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hakul adami, hak-hak manusia. Nah, setelah selesai, kata Kanjeng Nabi, seluruh calon penghuni surga itu akan menuju pintu surga. Nah, di sana ada sebuah pohon, ya, pohon, dan ada sungai mengalir di bawahnya, di pintu surga. Ya. Lalu calon penghuni surga ini akan meminumnya. Nah, ketika meminum inilah hati para calon penghuni surga itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibersihkan dari sifat benci, marah, dendam, semuanya akan dihilangkan. Maka ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 tadi, ayat 43. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Allah akan mencabut segala kebencian, dendam, iri, dengki, semuanya akan dicabut, dibersihkan sebelum masuk surga. Ya, karena orang masuk surga pantas harus dibersihkan dulu. Dibersihkan oleh Allah setiap calon penghuni surga dari hatinya rasa dengki, dendam, dan sebagainya. Dan ketika penghuni surga itu menginjakkan kakinya di tanah surga, begitu masuk, apa yang diucapkan? Yaitu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami. Nah, kita garis bawahi, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami sehingga kami sampai di tempat ini, yaitu surga. Seandainya kami tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk, kami nggak sampai di tempat ini, yaitu surga. Ini bersesuaian dengan dawuhipun Rasulullah bersabda, kullu ahlil jannah yara maq'adahu minan nar. Setiap penghuni surga akan melihat tempat duduknya di neraka. Jadi, nun sewu, Bapak Ibu semuanya dan saya dijatah oleh Allah 2 kursi. Kursi di surga dan kursi di neraka. Jadi yang di dunia nggak dapat kursi, jangan khawatir, nggih. Wah, nggak uman kursi DPR. Ya. Di akhirat pasti dapat kursi. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Ketika kita masuk surga, kata Rasulullah, kullu ahlil jannah yara maq'adahu minan nar. Setiap penghuni surga melihat kursinya yang di neraka itu kosong. Ya Allah, kursi saya yang di neraka kosong. Saya duduki kursi yang di surga. So weneng, Pak. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami sehingga kami sampai ke sini. Kalau saya nggak dapat hidayah, pasti saya menduduki kursi saya di neraka. Jadi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa seseorang masuk surga itu karena dia mendapatkan hidayah, ya Pak ya, hidayah. Ini satu. Nah, kita mundur ke belakang. Waktu Nabi Adam dan istrinya diturunkan dari surga ke dunia ini, di dalam Al-Quran, dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 38, Allah berfirman, Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wahai Adam dan istrinya, turunlah kalian semua ke bumi ini. Ya. Qulnah bitu minha jami'a.
Maka siapa di antara kalian yang mengikuti hidayahku, petunjukku, ya, aku akan susulkan kepada kalian hidayah. Siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, maka dia tidak akan bersedih hati dan tidak akan merasa takut. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan Nabi Adam dari surga dan istri beliau Ibu Hawa, itu Allah tidak menelantarkannya. Allah itu sayang. Adam, kamu tak turunkan ke dunia ini bersama istrimu, nah nanti juga otomatis anak-anakmu lahirnya di dunia. Ya, gara-gara Nabi Adam kali Ibu Hawa ini turun ke dunia, nah kita ikut Pak ya. Ikut ya, kalau masih di surga kita lahirnya di surga Pak. Seperti kalau kali panjenengan, bapak ibunya dinas di mana, lahir di sana. Bapak ibu dinas teng Papua, lahir teng Papua. Ngikuti ibu bapaknya. Karena ibu bapak kita turun dari surga ke dunia ini, nah kita pas lahirnya pas di sini. Berarti Nabi Adam niku dari yang gak ada yugo nih pas teng surga nggih. Waktu di surga itu belum sempat punya anak. Begitu turun ke dunia baru diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kula kali panjenengan iki sing wajahe kados ngeten iki, Pak. Keturunannya Nabi, keturunannya ahli surga sebenarnya, nggih. Nah, kata Allah, bahasa kitanya ringannya, ya gak apa-apa Adam, kamu dan istrimu turun ke dunia ini, anak-anakmu juga akan lahir di situ, cucu-cucumu akan lahir di situ. Jangan khawatir. Saya akan beri hidayah. Nanti akan saya beri petunjuk untuk bisa kembali. Siapa yang mengikuti hidayah, petunjuk dariku, kata Allah, tidak sedih, tidak takut, akan kembali. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kuncinya adalah walaupun sekarang kita di dunia, supaya bisa pulang kembali ke negeri asal orang tua kita itu surga, kita harus mengikuti atau kita harus mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, nah apa kaitannya dengan masalah tauhid yang akan kita bahas? Kita akan fokus kepada salah satu bab dari kitab ini yang berjudul babnya Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah. Siapa yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk surga. Nanti kita akan jelaskan secara perlahan-lahan tauhid niku nopo, terus lawannya seperti apa, nggih, insyaallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Allah berfirman, memulai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am itu surat ke-6 ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nggih. Nggih, napa Pak? Ini tim multimedia ya. Jadi ini juga seksi sibuk ya. Tidak apa-apa, ibu-ibu santai mawon ya. Nanti masuk channel YouTube mungkin ya. Kita lanjut saja ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-6 ayat 82. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya, apakah sekarang saya dan panjenengan sudah beriman? Alhamdulillah sudah beriman kan? Sudah beriman. Alhamdulillah. Panjenengan percaya adanya Allah, percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, percaya adanya akhirat, percaya surga neraka, percaya dengan Al-Quran dan lain-lainnya. Berarti kita sudah beriman, Bang ya? Alhamdulillah. Allah berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tapi ada syaratnya. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Tapi syaratnya orang yang beriman, imannya itu tidak terkotori dengan kezoliman, tidak tercemari dengan kezoliman, imannya tidak terkontaminasi dengan kezoliman. Maka mereka akan mendapatkan dua hal yang selalu kita cari.
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dari azab Allah. Nggak akan disentuh neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Nah, kembali ke asal tadi. Siapa yang ingin mendapat hidayah sehingga sampai di surga dan tidak tersentuh api neraka, syaratnya adalah beriman dan tidak terkotori imannya dengan kezoliman. Nah, ini akan kita bahas. Oh, ternyata resepnya supaya dapat hidayah yang mengantarkan ke surga dan aman dari api neraka, maka resepnya adalah iman dan tidak mencampur imannya dengan kezoliman. Nah, namun sebelum kita lebih jauh membahas, Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa harus dua-duanya aman dari azab neraka dan mendapat hidayah masuk ke surga? Harus dua-duanya. Kalau cuma satu dapat hidayah dan masuk surga, enggak jaminan orang masuk surga itu langsung masuk surga. Ada juga yang masuk neraka dulu baru ke surga. Kalau saya bagi ini ya, ada 5 tiket. Monggo Bapak Ibu sekalian pesan sekarang ya. Tiketnya. Tiket untuk alam akhirat. Dipesannya dari sekarang ya. Jangan sampai kehabisan kuota, Pak ya. Yang pertama, ini tiket yang pertama. Yaitu orang yang dihisab di akhirat lalu masuk neraka dan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, ini tiket pertama. Dihisab oleh Allah, dihitung, disidang, terus masuk neraka dan selama-lamanya. Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Nah, berarti jangan sampai kita pilih tiket yang pertama ya. Dihisab oleh Allah, ditotal, disidang, masuk neraka. Di nerakanya selama-lamanya. Ini tiket pertama. Nggak usah pesan Pak yang ini ya, jangan pesan. Lewat, nggak pesan. Yang kedua, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala lalu masuk ke neraka tapi tidak kekal. Ada masa tahanan sekian lamanya. Setelah itu diambil dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini tiket yang kedua. Dipilih apa buatan lagi? Gak apa-apa Ustaz, mampir diluk nang neraka kok ketemu artis. Jangan Pak. Kesentuh neraka itu panas. Api di dunia yang paling panas dibandingkan api neraka, itu api neraka 70 kalinya panas api yang terpanas di dunia. Kita cek saja minyak goreng itu cuman sekitar 300-400 derajat Celcius. Kalau peleburan baja itu sampai ribuan derajat Celcius. Anggaplah minyak goreng mawon sing pas umop nih Pak. Itu sekitar itu. Nah, tapi jangan dipraktekkan Bang ya. Umpama ya, ini umpama. Panjenengan masukkan telapak tangan, jadi goreng ote-ote boten kali sutil nggih. Kali tangan. Enten sing sakti memang. Celup pas bekutuk nih. Insyaallah ote-otene mateng, nggih. Nggih tangannya mateng. Itu baru minyak goreng. Nah, jadi jangan pilih tiket yang kedua. Walaupun masuk surga, tapi dihisab dulu baru masuk neraka. Terus diselamatkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang dihisab, setelah dihisab masuk surga, tapi hisabnya rumit, lama, prosesnya alot, tapi tetap selamat masuk surga. Ini yang tiket nomor 3. Masuk daftar nggak nih? Lumayan lah. Hisabnya alot, wangel, panjang, rumit. Tapi endingnya terakhirnya masuk surga. Ya. Yang keempat, hisabnya mudah, lalu masuk surga. Sebagaimana doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu pernah berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira.
Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Kata istri beliau, Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, hisab yang mudah niku ya nopo? Kata Rasulullah, hisab mudah itu Allah memberi catatan amal kepada seseorang. Ini catatan amalmu. Bukaan halaman sekian dibuka. Begitu dibuka, soto isine. Waduh, iki tanggal sekian, hari sekian di gedek ngarepe gempel kerep. Nah, ada dosa di situ. Jadi dibukakan oleh Allah dosa-dosanya sehingga hamba ini merasa malu dan udah hampir-hampir putus asa. Wah, pasti celaka. Pasti celaka saya ini. Ternyata kata Allah berfirman, tutuplah bukumu, aku maafkan, sekarang silahkan lanjutkan perjalanan menuju surga. Dibuat kejutan sama Allah. Kata Rasulullah begitu. Ini orang dihisab, hisabnya mudah, singkat, walaupun ada kejutan di awalnya, tapi masuk surga. Ini tiket nomor 4. Pesan apa buatan? Pesan. Nah, yang terakhir, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kelas VIP nih. Kelas VIP ya. Buatan dihisab langsung malbet swarga. Ya apa caranya? Enggak enten nanti di kitab yang kita akan bahas itu ada pembahasannya insyaallah. Nah, ini saya sampaikan supaya kita bisa membedakan, berarti untuk masuk surga itu ada modal yang dibutuhkan. Nah, kalau hanya dapat hidayah lalu masuk surga, berarti belum jaminan tidak mampir ke neraka. Tapi kalau dapat dua-duanya, mendapatkan keamanan dari api neraka dan masuk surga, berarti yang nomor 4 sama 5 ya tiketnya tadi ya. Nah, bagaimana caranya kita ini tidak tersentuh api neraka langsung masuk surga? Apakah itu dihisab rumit atau ringan atau tanpa hisab? Pokoknya tidak tersentuh neraka, masuk surga. Jadi nomor 1, nomor 2 tiket itu kita hapus, tidak pesan yang ini. Karena tersentuh api neraka. Ada yang kekal, ada yang tidak. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, 2 hal yang kita cari, yang kita minta, yang kita usahakan selama ini, mendapatkan keamanan dari api neraka dan mendapatkan hidayah, petunjuk sehingga sampai ke surga. Nah, inilah inti dari surat Al-An'am ayat 82 tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mengotori imannya dengan kezoliman, maka dia mendapatkan 2, rasa aman dari api neraka, bebas, dan hidayah sehingga sampai di surga. Berarti untuk mendapatkan 2 ini, keamanan dari api neraka dan hidayah masuk surga, harus syaratnya beriman dan imannya bersih, tidak tercampur dengan kezoliman. Nah, akan kita bahas zolim ya nopo nih. Ketika ayat ini turun, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita, lama nazalat hadhil ayah syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi itu merasa berat. Wah, ayatnya wabot nih kira untuk mendapatkan keamanan dari api neraka, dapat hidayah masuk surga, kok wabot iman dan tidak mencampur imannya dengan kezoliman. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina lam yadlim nafsah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zolim? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu biasa definisi paling mudah. Berbuat aniaya. Ya Rasulullah, kami ini tidak ada yang terbebas dari perbuatan zolim, pasti pernah melakukannya. Bagi kami ini ayat ini berat sekali. Untuk masuk surga, dapat hidayah tadi, dan aman dari api neraka harus beriman. Kami sudah beriman, tapi iman yang tidak tercampur dengan kezoliman ini berat bagi kami. Siapa yang tidak pernah berbuat zolim? Maka apa jawaban Rasulullah? Laisa kadzalikum, bukan itu maksudnya wahai para sahabat. Ya. Lalu Rasulullah menyampaikan, ala tasma'u qaula Luqman. Ala tasma'u qaula Luqmanul Hakim. Bukankah kalian pernah mendengar membaca firman Allah dalam surat Luqman, surat yang ke-31 di ayat 13. Jadi Kanjeng Nabi menjelaskan ayat dengan ayat.
surat Al-An'am ayat 82, ditafsirkan surat Luqman ayat 13. Zalim yang dimaksud itu wahai para sahabat bukan yang seperti ya panjenengan pikirkan, tapi sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, "Innasyirka lazulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi, wahai para sahabat, kalau kalian ingin aman dari api neraka bisa masuk surga, harus beriman dan imannya jangan dikotori dengan perbuatan syirik. Itu maksudnya kata Rasulullah. Nah, sudah jelas Pak ya. Jadi tugas kita sekarang mumpung masih ada umur, ada kesempatan, gimana caranya supaya saya jadi orang beriman, imannya bersih, tidak ada unsur kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam kitab tauhid ini kalau saya kira-kira isinya 30% membahas tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, dan 70%-nya membahas tentang kesyirikan, jenisnya apa saja. Supaya kita tahu dan tidak terjatuh ke dalamnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, kalau saya sudah beriman dan saya tidak berbuat syirik, oh berarti lolos masuk surga. Ada orang yang menggampangkan. Karena di awal-awal Islam pernah Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata sahabat Mu'adz, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal khimar." Saya itu pernah dibonceng Kanjeng Nabi di atas khimar. Napa khimar itu? Keledai, ya, keledai, ya. Jadi salah satu kendaraan kalau di zaman Rasulullah itu ada beberapa pilihan. Bisa naik unta, bisa naik kuda, bisa naik keledai, ada juga bigol, yaitu persilangan antara kuda dan keledai. Jadi terjadi pergaulan bebas gitu ya, antara kuda dengan keledai, melahirkan bigol namanya. Jadi kalau unta itu di zaman Nabi mungkin sekarang motor yang gede gitu ya, kuda, motor balap. Nah, kalau himar ini, keledai ini anggap saja Scoopy nih Gung ya. Motor metik lah gitu ya. Kalau sekarang kecil ya, lebih kecil. Nah, kata sahabat Mu'adz, saya pernah digonceng di belakang oleh Nabi SAW. Jadi luar biasa, beliau Rasulullah itu pemimpin negara, pemimpin agama, manusia termulia, tapi naik kendaraan beliau yang nyetir, sahabat di belakang malah. Nah, terus yang kedua, ternyata Rasulullah itu walaupun di atas kendaraan tetap ngaji, menyampaikan ilmu, tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, dimanapun. Nah, waktu itu kata sahabat Mu'adz, Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah? Alhamdulillah. Nggih. Pun alhamdulillah. Nggih. Ya, dinyalakan dulu. Alhamdulillah terang. Oh, tang Inggil. Nggih. Nah, pun ketinggal ganteng napa boten. Bapak-bapak ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah pun terang nggih. Dipun ketinggal sinten sing jenggoten, sinten sing pun petak napa dereng alhamdulillah. Nggih, sing uwanen sinten, sing boten sinten ketinggal pun. Alhamdulillah, paling kenal nggih. Paling kenal. Ini ku wau remeng-remeng ngerabang-rabang. Nggih. Boten napa-napa pun terang, nah pun terang, insyaallah pun cekap. Cekap.
Niki pengawasan unik malah nggih, dua dari kegelapan menuju cahaya nggih, Pak. Mudah-mudahan hikmahnya seperti itu nggih. Kita lanjutkan nggih, dikit lagi ya. Oke, ngawas insyaallah ndak panjang-panjang, singkat tapi mudah-mudahan paham terus panjenengan saged ngamalaken kali kula nggih. Ya, ini tinggal sedikit. Nah, jangan khawatir. Kita persingkat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi kan muncul pertanyaan, kalau saya sudah beriman terus tidak berbuat syirik, berarti merdeka, bebas, pasti masuk surga. Apa seperti itu? Sehingga dia akan ada orang yang terlalu mengandalkan, wah pokoknya saya beriman, bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, pasti aman. Belum tentu. Nah, kita bahas dulu. Bapak Ibu jamaah sekalian, di awal Islam Rasulullah pernah bertanya di atas keledai kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Wahai sahabat Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah? Kalau hak itu berarti kan harus kita penuhi. Apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Sahabat ini ditanya Nabi. Nabi itu bertanya bukan karena tidak tahu, ya. Tujuannya apa bertanya? Bertanya supaya lebih fokus. Biasanya tiang niku pun boten fokus, ditanya langsung fokus. Enten sing ngantuk, Pak, saya tanya Pak, langsung kan ya. Makanya jenengan pun ngantuk kan kalau tanglet ini. Bukan karena Rasulullah tidak tahu, tapi supaya Mu'adz ini lebih fokus. Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah dan apa hak hamba kita sebagai manusia? Kata Mu'adz, hak Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya enggak tahu. Jadi kalau kita enggak tahu jawaban sesuatu, yang terbaik mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Daripada diawur nggih. Diawur bahaya nggih. Memang enggak tahu, wallahu a'lam, Allah enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Maka Rasulullah menjelaskan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah niku hendaknya kamu hanya beribadah menyembah Allah saja dan jangan kepada yang lain, jangan berbuat syirik. Itu haknya Allah, harus kita penuhi. Kamu menyembah hanya Allah saja, jangan yang lain. Sementara hak hamba kita yang akan kita dapatkan, Allah tidak akan menyiksa kita kalau kita ini tidak menyekutukan Dia, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini sepertinya gampang. Pokoknya nyembah Allah, enggak syirik, enggak akan disiksa, aman. Maka saat itu sahabat Mu'adz bertanya, "Afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan kepada orang lain hadis ini? Kata Rasulullah, "Fala, jangan dulu. Fayat takilu, saya khawatir mereka itu jaga napa nggih? Menjagakan itu menggantungkan ya, mengandalkan. Pokoknya enggak syirik, pokoknya bertauhid, beriman, selesai. Mau zina, mau membunuh, mau merampok, mau korupsi, bebas, yang penting bertauhid, tidak menyekutukan Allah, maka aman." Ini kesalahan. Ya, kesalahan ya. Karena apa? Orang yang beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, ini modal utama, harus pegang dulu. Oke, kulo, Bapak, Ibu, sedoyo, harus bertauhid, tidak berbuat syirik, ini modal. Kalau sudah dipegang modal ini, pasti masuk surga, pasti. Nah, tapi kalau melakukan dosa-dosa yang lainnya, wah ini memang tidak melakukan kesyirikan, tapi berzina atau pernah mencuri atau mungkin korupsi atau menyakiti orang dan sebagainya, maka kalau belum bertaubat lalu meninggal, bisa jadi mampir dulu ke neraka. Cuman modal utamanya sudah dipegang, maka walaupun masuk neraka tidak selama-lamanya karena punya modal, yaitu tauhid, tidak berbuat syirik. Makanya tauhid dan tidak mencampurnya dengan kesyirikan ini harus kepegang dulu, ini modal utama. Kalau ingin sempurna, berusaha maksimal tidak melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa-dosa besar ini kuwatah. Dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ada 70 dosa besar niku, dosa besar Pak dereng sing alit.
Maka tidak hanya mengandalkan tauhid, mengesahkan Allah, lalu tidak berbuat syirik, pasti selamat, belum tentu. Tapi itu modal utama. Nah, kalau kita ingin masuk surga, modal utamanya dipegang dulu. Tauhid, tidak berbuat syirik. Kalau tidak ingin disentuh api neraka, maka tinggalkan dosa-dosa yang besar, atau kalaupun sudah melakukannya, segera istighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang masuk ke surga itu karena hidayah, mengikuti petunjuk Allah. Ibaratnya kalau kita ini mau pergi, misalkan nih mau pergi ke Jakarta. Nah, kalau sekarang lebih dipermudah Pak ya, ada Google Maps ya, ada aplikasi-aplikasi enak Pak ya. Walaupun kadang-kadang disasar-sasar ya, kadang-kadang. Ya, belok kiri, belok kanan, tuh nyasar nang sawah gitu ya. Kadang-kadang Pak. Tapi kan lebih mudah ya Pak daripada zaman dulu. Ya. Nah, maka petunjuk Allah itu. Rutenya kemana, harus naik apa, jam berapa keberangkatan, lewat mana, mampir di mana, sampailah di Jakarta. Kalau nggak ngikuti petunjuk, di Awur, bisa jadi nyampainya ke Banten, ke Cianjur, nonton kena gempa akhirnya ya. Misalkan begitu. Begitu pula ingin kembali ke surga, Allah itu maha sayang, sudah dikasih petunjuk. Nih ada Al-Quran, ini ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk, yang mengajari kita. Semuanya sudah lengkap, tinggal kita mau atau tidak. Nah, maka seseorang masuk ke surga itu karena hidayah. Bagaimana caranya mendapatkan hidayah, petunjuk dan aman? Maka jadilah orang yang beriman, bertauhid kepada Allah, jangan berbuat syirik, plus meninggalkan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka nanti kita bersama-sama akan belajar apa itu tauhid, apa itu syirik, dan jenis-jenisnya. Tidak lain harapannya agar kita mengetahuinya, mempelajarinya, lalu berusaha mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian. Bila ada yang kurang jelas dari yang disampaikan, mohon izin kepada tuan rumah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, nggih. Pun sungkan-sungkan, kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau nggak bisa ya wallahu a'lam gitu ya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan diri untuk masuk surga. Ya, apa namanya, yang saya dengar tadi bahwa untuk masuk surga modal dasarnya adalah kita menghindari perbuatan syirik, begitu saja. Perbuatan syirik. Hanya saja yang masih samar, yang belum jelas itu kan tindakan-tindakan apa yang masuk kategori syirik. Kadang ada sesuatu yang kita lakukan terus ini syirik atau tidak. Makanya apa namanya, kalau menurut hemat saya memang harus mendapatkan satu penjelasan. Kalau misalnya malam ini penjelasan tentang perbuatan syirik itu perbuatan yang bagaimana saja, yang mungkin dijelaskan pada pertemuan-pertemuan. Yang sebab itu barangkali yang apa namanya yang insya Allah para hadirin atau teman-teman ini masih belum jelas tentang syirik. Kalau menyebut kata syirik gampang, tapi memilahkan perilaku-perilaku yang syirik juga yang itu yang pertama. Yang kedua begini Ustaz, ya, jadi seseorang masuk surga itu apabila mendapat satu hidayah. Ya. Hidayah itu yang jelas kita harus menjadi orang yang beriman tetapi tidak terkontaminasi oleh kezaliman dan keburukan. Yang jelas modalnya harus tahu tentang ajaran Islam. Kalau kita yang jelas mulai kecil dari Islam, kemudian di sekolah diajari agama. Tapi yang saya pikir itu begini, bagaimana kelompok masyarakat, kelompok orang di mana itu yang belum tersentuh oleh agama Islam, tapi sudah berubah
agama yang lain kan begitu, atau mungkin sama sekali tidak tersentuh oleh agama apapun kan begitu ya. Sehingga pengetahuan tentang keimanan ini yang mungkin bisa saja dikatakan nihil kan begitu. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Kalau misalnya orang yang tahu sih itu jelas melanggar, tapi bagaimana gitu? Terima kasih Pak Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmani sinten? Pak Gagu, Pak Haji. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tentang syirik. Nah, ini sangat bagus. Karena kadang-kadang ada orang yang titik-titik syirik ya, kata kadang-kadang tidak paham, tidak bisa membedakan mana kufur, mana munafik atau nifak, mana syirik dan lain-lainnya, sehingga kadang-kadang karena ketidaktahuan bukan syirik dikatakan syirik, atau sebaliknya sebenarnya syirik dibilang bukan syirik. Nah, ini pentingnya nanti kita akan belajar. Hanya saja mungkin sekedar prolog bahwa syirik itu seperti apa gambarannya. Syirik itu kalau definisi menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan inna min akbaril kabair asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, syirik. Apa itu kata beliau? Anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sementara Allah yang menciptakan kamu. Kamu itu diciptakan Allah, kata Rasulullah. Tapi kamu buat saingan bagi Allah. Bahasa lainnya itu menduakan, bisa mentigakan, mengempatkan, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau definisi menurut para ulama yang merangkum semua itu? Syirik, al-isyraku billah atau asyirku adalah sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tugas kita sebagai manusia itu ibadah. Nah, ini harusnya ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah, atau kepada Allah tapi juga kepada yang lain. Rasulullah memberikan gambarannya sangat indah. Jadi orang berbuat syirik itu seperti begini. Ada seseorang yang punya uang ingin bangun rumah, lalu memanggil Pak Tukang sama Laden, 2 orang misalkan ya. Pak Tukang, panjenengan besok tolong mulai garap bangun rumah saya, lokasinya di sini, bentuknya gambarnya seperti ini. Nanti panjenengan saya bayar sekian, dapat fasilitas kopi, gorengan, makan siang dan sebagainya. Maka besoknya diberi fasilitas kopi, gorengan dan sebagainya, bahkan dikasih uang DP dan sebagainya. Ternyata yang digarap ternyata rumah sebelahnya punya orang lain. Nah, itu gambaran orang yang syirik. Sudah diciptakan Allah, dikasih makan, diberi kehidupan, kamu menyembah saya, ternyata menyembah yang lain. Itu gambarannya syirik itu seperti itu. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nanti detailnya insya Allah akan kita kaji. Ada syirik yang kecil dan syirik yang besar. Bahkan ada syirik yang sangat samar, syirkul khafi. Sampai-sampai kata Rasulullah, seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang hitam, maksudnya gelap. Waduh, wis peteng nih. Ada syirik yang seperti itu, nanti akan kita bahas supaya kita terbebas. Jadi insya Allah. Nah, pertanyaan kedua nyambung. Wah, ini kan belum dibahas. Nanti kalau keburu mati gimana Ustaz ya? Belum paham. Dengan kata lain, apakah ada umat-umat yang belum tersentuh dakwah, belum tahu tentang Islam, belum tahu kebenaran? Yang pertama, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula." Kami enggak akan menyiksa siapapun sebelum kami mengutus seorang nabi kepada mereka. Dan ada dalam ayat yang lain bahwa sebenarnya Allah mengutus nabi kepada seluruh umat di seluruh penjuru bumi ini, seluruh umat. Bahkan Rasulullah menyatakan jumlah nabi itu ada 124.000 dan rasul ada 313. Tapi yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi cuma 25 ya. Ada yang hafal Bu, Bapak Ibu? Coba. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal, Pak? Saya sebenarnya enggak hafal, cuman karena ingat lagunya anak TK, Adam, Idris, Nuh dan Hud, ya itu. Soleh, Ibrahim dan Lut, gara-gara lagu itu jadi apa, Pak? Gara-gara dilakukan. Jadi Nabi itu mendapat wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikannya, hanya untuk dirinya. Ada 124.000. Nah, Rasul 313. Dan itu setiap umat ada Nabi dan Rasulnya. Nah, hanya saja ada kalanya Nabi yang diutus itu sudah meninggal dan ada kekosongan lama. Maka selama kekosongan itu kewajibannya adalah mengikuti Nabi yang dulu. Seandainya waktu itu sudah ada Nabi yang baru tapi belum sampai ke situ, maka orang tersebut mengikuti yang dulu, yang sudah diutus ke situ. Nah, seperti bangsa Arab itu sebenarnya agama asalnya itu agama Hanif yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, karena bapak dari bangsa Arab itu adalah Nabi Ismail, satu orang melahirkan jadi satu bangsa. Sehingga agama dulunya bangsa Arab itu ada atau agamanya adalah agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai lama sampai datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selama jeda waktu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu kan banyak nabi-nabi tapi diutusnya di tempat lain. Kepada Bani Israel, ada ke suku Madian, ke kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain. Maka kewajiban bagi bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kalau ada tempat-tempat pelosok dimanapun, seandainya agama Islam belum sampai kepada mereka, maka kewajiban mereka harusnya mengikuti Nabi yang sebelumnya. Dan Allah akan maafkan itu semua. Tapi masalahnya biasanya ada perubahan-perubahan. Sebagaimana bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim, berubah di tengah jalan. Sebenarnya kalau ada yang beragama Nabi Ibrahim dan belum mengikuti agama Rasulullah keburu meninggal, maka dia termasuk orang yang Muslim harusnya. Jadi pengertian orang yang selamat adalah orang yang masuk agama Islam. Apa itu agama Islam? Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul semuanya. Ya, semua para nabi membawa agama sama Islam. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus, agama Islam jadi cuma satu, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka agama yang sebelum-sebelumnya harus melebur. Kanjeng Nabi pernah dawuh, seandainya Nabi Musa itu masih hidup di zaman saya, pasti dia akan masuk Islam beragama seperti agama saya. Akan menyempurnakan agamanya masuk ke dalam agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, apabila belum sampai ajaran Rasulullah Muhammad SAW kepada satu kaum misalkan, maka kaum itu mengikuti Nabi yang diutus kepada mereka sebelumnya. Ya. Dan ini memang ada masa yang disebut masa fatrah, masa jeda antara Nabi yang terdahulu dengan Nabi berikutnya. Maka kesimpulan akhir, Allah bertanggung jawab mengutus kepada setiap umat pasti ada nabinya. Sebenarnya begitu. Cuman karena perjalanan waktu sejarah dirubah semakin jauh, maka datanglah nabi berikutnya. Masa-masa perubahan itu banyak orang yang meninggal, belum beriman. Maka pada intinya adalah kalau betul-betul memang tidak mendapatkan risalah sama sekali, dia tidak tahu sama sekali, betul-betul tidak tahu. Kalau dia termasuk orang yang mencari tahu, maka Allah akan maafkan. Bagi orang yang tidak tahu apapun, maka Allah akan maafkan selama dia sudah berusaha. Beda dengan orang yang tidak mau tahu. Ya. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu di alam ruh hanya kita tidak menyadarinya. Waktu di alam ruh kita ini sudah disumpah di hadapan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, nggih wahai Tuhan, wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Jadi sebenarnya seorang manusia itu sudah ditanam dalam dirinya, diinsert, yaitu tauhid, beriman kepada Allah. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Dorothy Wilson. Beliau punya seorang anak perempuan ditaruh di kamar sejak lahir. Tidak dikenalkan siapapun, tidak dikenalkan tentang agama dan sebagainya dari mulai bayi. Hanya diajari bisa berbicara. Disyuting lewat kamera 24 jam. Ini penelitian seorang profesor, anaknya sendiri.
Tidak diajarin apapun. Nah, suatu ketika sudah balita, usia 5 tahun, 6 tahun, sudah bisa ngomong, diajarin ngomong. Kemudian diberi boneka, dikasih boneka, disoting, lewat kamera. Tiap hari bermain boneka, sampai akhirnya bonekanya itu sobek, rusak. Dan dia nangis. Nangis, dan saat nangisnya itu, apa yang dia panggil? Wahai Tuhan, tolonglah saya. Padahal nggak ada yang ngajarin. Tapi nalurinya begitu. Yang kedua contoh, dulu salah satu presiden Rusia, masih ingat Bapak Ibu, namanya Boris Yeltsin. Ketika Boris Yeltsin ini dan istrinya ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, namanya ateis. Nah, pada saat pentas pertunjukan udara, ya, jadi pesawat tempur itu ya, kan presiden dan istri hadir di situ, disaksikan orang banyak bagaimana atraksi pesawat tempur Rusia waktu itu. Tiba-tiba, karena waktu itu saat itu sedang duduk, tiba-tiba ada satu pesawat yang lewat mendekati kepalanya Boris Yeltsin dan istrinya. Saking kagetnya, istrinya berdiri dan mengatakan, "Oh my God," gitu. Loh, katanya nggak percaya Tuhan, Tuhan gitu, spontan, ya Tuhan loh, katanya nggak percaya Tuhan. Jadi sebenarnya manusia secara asal pun sebenarnya mengenal Tuhan. Bahkan pernah juga terjadi orang ditinggal di dalam hutan, dia mengenal Tuhannya. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika belum wahyu itu belum turun, beliau berpikir, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Pasti ada yang menciptakannya. Mungkin itulah yang dinamakan Tuhan. Begitu muncul bulan purnama, mungkin ini Tuhan. Ya, itu mencari, Pak. Padahal tidak ada yang ngajari. Naluri. Oh, mungkin bulan ini Tuhan. Ternyata besoknya bulan itu hilang. Wah, Tuhan kok hilang. Muncul matahari, wah tambah gede iki, paling iki. Hilang juga, bukan. Sehingga sampai akhirnya memberi wahyu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah sudah menjamin bahwa setiap umat itu pasti di tengah-tengah mereka ada Rasul, semuanya. Jaminan Allah tidak pilih kasih, semuanya dikasih Nabi dan Rasul. Nah, kalau memang satu tempat belum tersentuh dakwahnya Rasulullah SAW, dakwah Islam, maka kewajibannya adalah mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Ya. Namun di tengah jalan banyak yang berubah. Dan secara naluri bahwa manusia itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mentok ternyata ini betul-betul tidak tahu dan dia memang tipe orang yang memang mau mencari tahu, itu Allah maafkan. Sama dengan kita saat ini, nun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian, nun sewu misalkan nanti malam ada di antara kita meninggal. Bisa saja Pak ya, kita nggak tahu ya, bahkan nggak nunggu nanti ya, mungkin bisa jadi saat ini atau pulang, kita juga nggak tahu, termasuk saya. Seandainya kita meninggal, ternyata banyak yang kelewat Pak, belum tahu syirik, tauhidnya masih morat-marit. Bagaimana nasibnya Pak? Kalau sudah ada usaha, mau ngaji, mau belajar, mencari tahu, mau bertanya, Allah maafkan. Orang yang dipaksa, orang yang lupa, orang yang belum balik, orang yang tidak tahu, semuanya dimaafkan oleh Allah. Dengan syarat tidak tahu tapi dia sudah berusaha, Allah maafkan. Saya yakin, bahkan saya pribadi sangat mungkin banyak hal yang belum tahu dan keburu meninggal. Saya belum tahu ternyata ini perintah, ini larangan. Kita hanya berusaha mencari tahu. Nah, yang salah itu adalah orang yang tidak mau tahu. Ini dinamakan orang yang mu'ridun, ya, al-i'rad, berpaling dari agama. Jadi nggak ngereken sama sekali. Allah nyatakan, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Barang siapa yang nggak mau tahu, nggak peduli, berpaling, ya, dari peringatan Allah, dari petunjuk Allah, tidak ngereken dia. Allah itu maunya, nih kamu harusnya masuk surga, ini tak kasih petunjuk ya, jalannya ke sini, ini boleh, ini nggak boleh, ini batasannya jangan dilewati. Allah maunya ngasih tahu, tapi orang ini tidak mau, berpaling, tidak peduli. Siapa yang tidak peduli dengan peringatan Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Walaupun rumahnya luas, akan dipersempit hatinya. Dan kelak di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta.
yang melek mawon itu sudah susahnya luar biasa, apalagi buta. Dan dia protes di hadapan Allah, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan saya di padang mahsyar dalam keadaan buta, sementara dulu di dunia saya bisa melihat. Kata Allah, kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Inilah akibatnya kamu melupakan ayat-ayatku waktu di dunia, melupakan. Maka pada hari ini kalau saya lupakan kamu, ya harusnya impas, sudah, nikmati saja kebutaanmu. Ini orang yang tidak mau peduli. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah berusaha belajar, hadir di pengawasan, mencari tahu, ternyata meninggal belum tahu, insya Allah Allah maafkan, Allah ampuni, selama kita punya semangat untuk mencari tahu. Agak panjang penjelasannya, tapi kesimpulannya adalah semua umat ada Nabi dan Rasul yang diutus. Bila memang dakwah Islam yang dibawa Rasulullah SAW belum sampai, maka kewajibannya mengikuti agama atau Nabi sebelumnya. Ya, apalagi alhamdulillah pada hari ini teknologi informasi begitu mudah, gencar sampai ke pelosok-pelosok sampai dakwah itu. Saya berangkat pernah ke Papua ketika terjadi kerusuhan Wamena itu, pembantaian ratusan orang ya disembelih dan lain-lain. Saya berangkat ke sana, ternyata ada kampung terpencil di pegunungan yang nggak punya garam, sampai makan tuh nggak ada garamnya. Mau ke kota takut sama OPM dan sebagainya. Hanya saya sama teman-teman ngirim satu pickup belanja 40 juta, ada sembako dan ini dikirim. Pelosok masuk gunung, jauh sekali perjalanannya. Ternyata di sana ada masjid. Ya, orang-orangnya rajin sholat, masya Allah. Walaupun masya Allah ya memang minim sekali ya pakaiannya dan lain-lainnya. Ternyata dakwah sampai ke sana. Ada Masjid Al-Aqsa di sana, subhanallah. Jadi di pelosok-pelosok, Pak. Ya, dan juga ada dai-dai yang berdakwah ke sana ngajarkan Islam. Ya, dibawakan sarung gitu ya. Pada sholat Pak pakai sarung gitu sholat. Begitu selesai assalamualaikum dicopot mana Pak Ibu? Pakai koteka lagi gitu. Padahal sudah bersahadat, ya namanya juga belum paham, perlahan-lahan. Diajari pakai sarung malah dicopot maling. Namanya belum paham, diajari lagi terus begitu. Ada yang diajari mandi, janabat, wudu dan sebagainya, teman-teman dai seperti itu. Insya Allah dakwah itu sekarang dengan adanya teknologi canggih dan juga alat-alat transportasi bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri. Tinggal nerima atau tidak. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, demikian. Cekap napa enten malih ibu-ibu? Enten Bu? Kalau tidak ada pertanyaan berarti ada dua kemungkinan, nggih. Sudah jelas sekali atau gak mudeng blas. Saya berbaik sangka ibu-ibu udah paham sekali. Insya Allah singkat kok, ngawasan tidak terlalu lama, yang penting paham, nggih. Sampun jelas Bapak Ibu. Insya Allah nanti bila Allah berkenan kita bertemu lagi ngaji bersama-sama, pelan-pelan saja. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diamalkan, nggih. Nggak, dari awal sampai akhir barangkali ada ucapan saya yang kurang berkenan, sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sampun Pak, acaranya apalagi sudah? Ya, apa? Ditutup doa, nggih. Nggih, sebelum mengakhiri acara malam hari ini, kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat lemah, selemah-lemahnya. Kita ini miskin, kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus sering meminta, memohon kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.